Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin melakukan psikoedukasi pelatihan mengenai self-care dan mindfulness. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Mutiara Faratul Auliaila, yang kedua Nabila Cahyani, yang ketiga Niken Bella, dan yang keempat Zahra Bella. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya teman-teman untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Kami memberikan waktu 5 menit untuk teman-teman mengisi. Selamat mengerjakan. Oke, pengisian pretest sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi self-care yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, kalian tahu nggak nih teman-teman, apa itu self-care? Self-care itu pasti sangat familiar sekali di lingkungan kita, apalagi ini untuk para Gen Z yang sering banget nih dengan self-care kayak gitu. Oke, aku bakal ngejelasin self-care itu adalah perawatan mandiri secara umum dengan cara kita merawat diri sendiri agar tetap sehat, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, tanpa harus bergantung pada dokter atau tenaga kesehatan. Oke, WHO di sini mendefinisikan perawatan mandiri sebagai kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka sendiri, mencegah penyakit, jaga kesehatan, dan mengatasi penyakit dengan atau tanpa dukungan pekerja kesehatan atau perawatan. Sorry teman-teman. Di sini aku ngejelasin contoh self care itu yang gampang dipahami atau yang gampang dilakukan di aktivitas kita sehari-hari itu apa aja sih? Kayak yang pertama itu ada makan makanan yang bergizi, cukup tidur atau cukup istirahat, berolahraga secara teratur, menjaga kesehatan kebersihan diri, mengelola stres dengan cara yang sehat, minum obat sesuai aturan jika ada sakit ringan, dan berhenti merokok atau menghindari alkohol secara berlebihan. Oke, teman-teman tahu nggak nih mengapa self-care penting di era modern ini? Aku bakal ngejelasin nih sedikit-sedikit apa aja self-care yang penting di era modern ini tuh apa aja gitu. Yang pertama itu ada banyak tekanan dalam hidup. Di zaman sekarang, hidup sering terasa penuh tekanan, entah karena pekerjaan, tugas, media sosial, atau tuntutan dari orang lain. Self-care membantu kita tetap tenang dan menjaga pikiran tetap sehat. Lalu yang kedua, ada menjaga kesehatan mental. Masalah kesehatan mental makin banyak terjadi. Dengan merawat diri sendiri, kita mengurangi stres, menghindari kelelahan yang berlebihan atau burnout, dan tetap merasa baik secara emosional. Lalu yang ketiga itu ada gaya hidup yang tidak seimbang. Banyak orang sekarang kurang tidur, makan tidak sehat, dan jarang bergerak. Self-care mengingatkan kita untuk menjalani kebiasaan sehat agar tubuh tetap bugar dan tidak gampang sakit. Oke, di sini masuk ke aspek-aspek perawatan diri. Yang pertama itu di sini ada kesadaran diri akan pengalaman fisik dan psikologi seseorang. Eh, ini berarti seseorang perlu menyadari apa yang sedang terjadi dalam tubuh dan pikirannya. Misalnya, mengenali ketika tubuh mulai lelah atau saat merasa stres, cemas, atau sedih. Dengan memiliki kesadaran ini, seseorang bisa lebih cepat menyadari bahwa ia butuh istirahat, bantuan, atau waktu untuk menenangkan diri. Lanjut yang kedua, ada regulasi reaksi pribadi dan profesional seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, seseorang pasti mengalami tekanan atau tantangan dalam hidup mereka. Disinilah pentingnya kemampuan untuk mengatur reaksi seperti amarah, frustasi, atau rasa cemas agar kita bisa bersikap profesional dan sehat secara emosional. Lalu yang ketiga, ada keseimbangan koneksi antara diri sendiri, orang lain, dan komunitas yang lebih besar. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana seseorang membagi waktunya antara
kebutuhan pribadi, hubungan sosial seperti teman dan keluarga, dan keterlibatan dalam komunitas dan lingkungan sekitar. Jika seseorang terlalu fokus hanya pada pekerjaannya atau orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, ia bisa kelelahan atau stres. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini ada jenis-jenis self care. Yang pertama itu ada self care fisik. Self care fisik itu melibatkan segala sesuatu yang menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Contohnya tuh kayak makan yang teratur, olahraga teratur, terus juga tidur yang cukup, dan juga menjaga kebersihan diri. Dan gak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tapi juga meningkatkan kesehatan mental untuk hormon kebahagiaan. Selanjutnya yang kedua ada self care mental. Self care mental itu melibatkan aktivitas yang menjaga kesehatan pikiran seperti membaca, belajar hal-hal baru atau memecahkan masalah. Aktivitas ini tuh merangsang otak dan membantu menjaga daya ingat serta konsentrasi. Yang terakhir di sini ada self care emosional, yaitu melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi dan juga mengatasi stres. Ini tuh kayak termasuk berbicara sama orang terdekat, terus juga menulis jurnal, terus juga mengikuti terapi kalau diperluin gitu. Kalau serasa itu butuh gitu. Dan juga dengan menjaga kesejahteraan emosional ini kita bisa mengatasi tantangan hidup itu dengan lebih baik lagi. Next, Kak. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat perawatan diri atau self care. Yang pertama tuh manfaat secara fisiknya. Antara lain itu bisa istirahat dan relaksasi, terus juga penyakit fisik itu berkurang dan merasa direvitalisasi secara fisik. Dan juga merasa diberi energi kembali dan merasa lebih seimbang gitu. Nah, yang kedua ini ada manfaat secara mental. Itu tuh antara lain stres atau kecemasan itu bisa berkurang, terus juga merasa lebih santai, menenangkan pikiran, membiarkan untuk fokus kepada diri sendiri, memahami diri sendiri, dan juga berorientasi pada tujuan, meningkatkan kewaspadaan, mendapat pembelajaran misalnya melalui buku. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari psikospiritual, yaitu antara lain bisa merasakan keheningan batin dan kedamaian. Terus juga bisa kayak pelepasan rasa malu ataupun sakit dan keseimbangan dan integrasi antara pikiran dan tubuh. Yang terakhir ini ada kemampuan yang dapat ditingkatkan, yaitu lebih jelas tentang batasan pribadi atau profesional seseorang. Hidup yang lebih selaras, lebih produktif di tempat kerja, dan dapat mengatasi tekanan dan tuntutan, serta melihat sesuatu hal itu secara berbeda dengan lebih jelas dan dengan perspektif. Next. Next di sini ada personal self care dan juga professional self care. Ini tuh adalah yang dilakukan oleh individu ketika melakukan suatu pekerjaan atau saat dihadapkan oleh suatu pekerjaan. Nah, sebagai seorang mahasiswa, kegiatan profesionalnya itu ya bisa mengatur waktu belajar dan juga istirahatnya, terus juga menghindari belajar berlebihan. Jadi kita nggak melulu harus nge-push tugas kita gitu. Terus juga bisa meminta bantuan saat kewalahan. Misalnya kalau kita sebagai mahasiswa bisa minta bantuan ke dosen ataupun teman terdekat kita kalau misalnya kita butuh bantuan gitu tentang tugas kita yang mungkin kita kurang ngerti. Terus juga mengelola stres saat ujian itu juga termasuk dari professional self care ya dalam konteks pelajar atau mahasiswa. Nah, kalau personal self care-nya itu bisa perawatan fisik. Kalau misalnya ada teman-teman yang suka banget kayak self care tentang kayak body care ataupun skincare gitu-gitu kan. Terus juga ada perawatan psikologis dan emosional kalau misalnya dibutuhin juga. Terus juga ada perawatan sosial seperti yang udah dijelasin sebelumnya kayak berinteraksi dengan teman terdekat. Jadi nggak cuma dipendem sendiri gitu. Terus juga ada perawatan spiritual yang tadi juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini apa sih mindfulness itu? Teman-teman pasti semua di sini udah pada familiar ya dengan kata mindfulness itu. Oke, boleh next, Kak.
Next. Nah, di sini mindfulness itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung dapat memusatkan perhatian, keterbukaan akan pengalaman dari satu waktu ke waktu berikutnya, dengan keterbukaan pikiran serta penerimaan diri. Mindfulness mengacu pada menyadari momen yang terjadi saat ini dengan sengaja memberi perhatian tanpa penilaian. Jadi, mindfulness itu kayak kita tuh sadar penuh akan momen yang terjadi saat ini gitu. Misalnya contohnya kita lagi makan, kita makan ayam geprek nih misalnya. Nah, kita tuh bisa ngerasain rasa ayam geprek tuh pedes, kayak asinnya pas gitu. Terus dari segi teksturnya itu ayam geprek tuh luarnya kriuk kan, terus dalamnya juga dagingnya lembut, kayak gitu. Boleh di next, Kak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, di slide selanjutnya ini tuh ada aspek-aspek mindfulness teman-teman. Yang pertama itu ada sadar terpelihara atau awareness nih teman-teman. Awareness sendiri adalah kemampuan kita untuk menyadari apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar diri kita, tanpa terbawa emosi atau penilaian kita terhadap suatu hal. Jadi kayak kondisi ini tuh bisa bikin seseorang tuh memiliki kesadaran yang stabil terhadap pengalaman subjektif baik dalam dirinya seperti pikiran, perasaan, tubuh, maupun keadaan dari luar seperti lingkungan. Ibaratnya kayak CCTV dalam diri kita ini selalu merekam kejadian tetapi hanya diam dan tidak bereaksi. Tugasnya tuh hanya mengamati perhatian yang terjadi saat ini gitu. Atau yang biasa disebut present moment. Contohnya itu kayak ketika kamu sering menghadapi tekanan, terus tugas yang kayak menumpuk, presentasi juga di minggu yang padat, hal-hal ini yang membuat kamu tuh stres banget gitu guys. Jadi disinilah peran awareness bekerja, membantu kita untuk tetap tenang di situasi yang rumit sekalipun, yang membuat kamu tuh paham. Jadi kondisi kamu tuh bukan hanya sekedar tenggelam dalam stres aja, melainkan kamu tuh bisa bangkit jadi lebih baik gitu. Terus yang kedua ini adanya atensi atau attention nih teman-teman. Seperti yang kalian tahu dan yang kalian pernah rasakan, atensi adalah kemampuan pemusatan perhatian secara penuh pada apa yang sedang kamu lakukan. Jika atensi dalam mindfulness merujuk pada kemampuan pemusatan yang disengaja dan momen yang sedang dilakukan saat ini. Tujuannya tuh untuk memahami secara mendalam pengalaman apa sih yang terjadi pada diri kamu eh, yang tanpa terganggu hal-hal yang tidak relevan. Ibaratnya kamu tuh lagi bayangin kamu sedang membaca buku, tetapi kamu malah membuka dan membalas chat di WA gitu. Nah, itu kan bukan mindfulness ya, teman-teman. Nah, tetapi kalau kita bisa mengatur fokus kita, nah disitulah peran mindfulness itu bekerja. Jadi kayak dengan membaca, memperhatikan kata-kata, terus dan merasakan makna, itulah yang dinamakan atensi. Contohnya itu kayak waktu kuliah online. Kan mungkin banyak dari kita tuh kayak kuliah sambil rebahan ya teman-teman. Sambil scroll TikTok atau bahkan ngantuk. Itu nggak apa-apa guys, itu hal yang wajar, tapi nggak boleh keseringan ya guys. Nah, balik lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana cara cara kita untuk belajar mindful tuh artinya kita berusaha untuk benar-benar hadir dan fokus saat kuliah berlangsung. Kita sadar bahwa materi yang disampaikan dosen itu penting, bukan cuma di hari ini aja gitu, tetapi bisa juga bisa juga untuk di masa depan nanti. Jadi kita bisa melatih diri untuk tidak gampang terdistraksi. Jadi belajarnya tuh bisa lebih serius. Oke, next. Nah, di slide selanjutnya tuh ada fungsi-fungsi mindfulness. Yang pertama tuh meningkatkan kesejahteraan psikologis.
latihan mindfulness tuh bisa membantu meningkatkan emosi positif, membuat kita merasa lebih puas hidup, serta mengurangi rasa kesepian dan keterasingan. Intinya tuh mindfulness bisa membuat kita jauh lebih bahagia, rileks, nyaman dengan diri kita sendiri. Dengan begitu kita nggak mudah gelisah dan mampu menerima hidup apa adanya tanpa tekanan dari pikiran yang rumit kita pikirkan sendiri gitu loh. Gitu teman-teman. Terus yang kedua, ada mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Jadi mindfulness tuh membantu kita untuk tidak terjebak dari pikiran negatif yang berulang atau istilahnya overthinking. Apalagi kita sebagai Gen Z tuh kayak sering kehilangan kelihatan santai dari luar, tapi kayak di dalam pikiran kita tuh kayak penuh gitu loh guys. Nah, itu kan padahal itu kekhawatiran yang belum terjadi. Nah, dengan mindfulness tuh kayak kita tuh bisa belajar untuk menyadari pikiran-pikiran negatif itu tanpa kita harus larut larut terus di dalamnya. Kita tuh jadi bisa menerima kenyataan dengan tenang dan gak mudah panik atau stres sama hal-hal yang gak berjalan sesuai harapan. Yang ketiga ini ada membantu pengaturan emosi. Mindfulness membantu kita untuk tidak bereaksi spontan atau impulsif saat sedang marah, sedih, kesal, atau panik. Biasanya kita tuh tidak sadar secara penuh, kita gampang banget nih terbawa emosi, misalnya tiba-tiba meminta orang, nangis, atau malah pergi gitu aja. Tapi dengan mindfulness nih kita bisa dilatih untuk jeda sejenak, tarik nafas, dan juga menyadari apa yang sedang kita rasakan. Baru setelah itu kita bisa merespon hal tersebut lebih tenang, sadar, bukan karena emosi semata. Jadi intinya tuh bukan berarti kita nggak boleh marah atau sedih ya teman-teman, melainkan kita jadi lebih bijak dalam menyikapinya. Dan yang terakhir ada 4. Yang keempat itu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Mindfulness mengajarkan kita untuk tidak memusat, tidak, sorry teman-teman. Mindfulness mengajarkan kita untuk tidak memusatkan perhatian kita secara sadar pada suatu hal yang sedang kita lakukan. Ini yang disebut dengan melatih atensi. Misalnya kayak saat kamu belajar, kamu benar-benar fokus ke materi, bukan hanya memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu. Misalnya kayak buka HP atau bengong. Terus dengan latihan mindfulness terus-terus dikembangkan gitu kemampuan otak dalam latihan kita tuh bakalan fokus jadi kayak semakin kuat gitu guys. Hal ini juga membantu kamu untuk tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal sekitar seperti notifikasi HP, suara berisik atau pikiran-pikiran yang tiba-tiba melayang gitu. Jadi mindfulness intinya itu tidak itu seperti melatih otak, fokus di dalam otak gitu. Sehingga ketika sering dilatih, kamu tuh akan akan semakin gampang konsentrasi dan cepat lebih cepat menyelesaikan tugas-tugas tanpa terdistraksi kemana-mana. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada teknik dasar mindfulness. Yang pertama itu ada mindful breathing, di mana teknik ini berfokus pada proses pernapasan sebagai jangkar untuk membawa perhatian kembali ke saat ini. Latihan ini membantu menenangkan pikiran, meningkatkan fokus, dan menyadari keadaan emosi tanpa reaksi berlebihan. Nah, contoh praktiknya itu kayak misalnya teman-teman lagi gugup nih, lagi sorry teman-teman. Jadi contoh praktiknya itu misalnya teman-teman nih lagi mau ujian misalnya, terus teman-teman kayak ngerasa panik kan, biasanya tuh kayak panik gitu. Nah terus dengan mengatasi panik tersebut, teman-teman tuh bisa kayak ngelakuin pernapasan gitu. Kayak misalnya teman-teman tuh duduk sebentar, menarik napas dalam-dalam, terus menghembuskannya perlahan, terus diamati juga sensasi udara di hidung gitu. Nah, terus itu contohnya apa sih pernapasan itu bisa dilakukan berkali-kali sampai teman-teman merasa tenang. Yang kedua itu ada five sense practice.
yaitu latihan kesadaran dengan melibatkan kelima indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa untuk mengamati apa yang sedang terjadi di sekeliling kita saat ini. Contohnya itu, contoh praktiknya penglihatan misalnya. Misalnya teman-teman tuh di dalam satu ruangan itu teman-teman melihat cahaya lampu atau melihat papan tulis, kursi, meja, apapun itu. Terus selanjutnya contoh pendengaran, misalnya teman-teman dalam suatu ruangan itu teman-teman mendengarkan suara AC, suara langkah kaki misalnya gitu. Terus yang ketiga ada like body scan, di mana teknik mindfulness ini menyapukan perhatian secara perlahan ke seluruh bagian tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk menyadari sensasi fisik yang muncul tanpa menghakimi. Contohnya itu kayak misalnya sebelum tidur teman-teman tuh berbaring dan mulai menyadari tubuh teman-teman tuh bagian demi bagian, kayak misalnya teman-teman ngerasa kaki teman-teman tuh berat atau betisnya tuh terasa pegel, perutnya terasa tenang, bahunya agak tegang, wajahnya terasa rileks. Dengan hanya menyadari tanpa mengubah, tubuh teman-teman tuh perlahan bisa jadi lebih santai dan teman-teman bisa tidur lebih nyaman. Next. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan tadi. Jadi, self-care dan mindfulness itu merupakan keterampilan penting yang perlu dikenalkan sejak usia dini, termasuk pada anak-anak remaja. Melalui kegiatan sederhana seperti mengatur pernapasan, mengenal emosi, dan menjaga rutinitas sehat, dapat belajar mengenal dan merawat diri sendiri secara fisik, emosional, dan mental, mengembangkan kesadaran terhadap tubuh, pikiran, dan lingkungan sekitar, serta mengelola stres dan emosi sambil membangun koneksi sosial yang sehat. Keduanya bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan pribadi, tetapi juga mempersiapkan remaja menjadi individu yang tangguh dan sadar diri di masa depan. Dengan pikiran yang tenang dan cinta pada diri sendiri, mereka membawa senjata terkuat untuk menghadapi dunia. Baik teman-teman, boleh langsung diisi post testnya ya, kami beri waktu 5 menit. Oke, karena udah 5 menit, kita lanjut ya teman-teman. Jadi selama pelatihan ini kan kita udah belajar bersama ya tentang pentingnya merawat diri. Jadi kayak bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional dan juga mental. Kita juga udah praktikan nih kasih contoh juga berbagai teknik mindfulness yang dapat membantu kita tuh lebih hadir, lebih tenang dan juga lebih peduli sama diri sendiri ataupun orang lain. Nah, semoga ilmu dan pengalaman yang didapatkan hari ini tuh gak berhenti sampai di sini aja, tapi juga bisa diterapin juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat ya, merawat diri itu bukanlah bentuk egois, tapi justru fondasi penting untuk kita menjadi pribadi yang sehat, kuat, dan juga mampu peduli pada sesama. Nah, kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi hadir di psikoedukasi online kami kali ini. Jadi terima kasih juga pada teman-teman saya yang ikut menyelenggarakan dan berpartisipasi pada Zoom kali ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah join.